saya Dusanti Aliska. Mahasiswa dari program studi peternakan semester 4 Unixus Karyo. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjabarkan materi tentang efisiensi reproduksi. Efisiensi reproduksi merupakan suatu ukuran keberhasilan bereproduksi sekelompok ternak betina untuk menghasilkan keturunan yang baik, sesuai dengan salah satu tujuan pemberdayaan dan penerapan bioteknologi reproduksi, yakni untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas siklus reproduksi, yaitu menghasilkan keturunan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi, terutama melalui penerapan bioteknologi atau mengembangkan teknologi praktis dan praktek-praktek manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Permasalahan yang dihadapi dunia peternakan Indonesia antara lain adalah masih rendahnya produktivitas dan mutu genetik ternak. Salah satu usaha untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlu dilakukan usaha peningkatan kemampuan reproduksi ternak. Parameter penampilan reproduksi yang dapat kita amati ialah sistem perkawinan, umur pertama dikawinkan, umur penyapihan pedet, kemudian yakni service per conception, merupakan jumlah pelayanan inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina sampai terjadi kebuntingan, atau merupakan suatu rasio keberhasilan perkawinan hingga bunting. Kemudian ada calving interval, yakni dihitung dari catatan waktu beranak ke beranak berikutnya. Kemudian ada postpartum estrus, yakni diperoleh dengan menghitung jarak waktu antara induk beranak dengan estrus pertama setelah beranak. Kemudian ada postpartum mating dan ada days open, yakni adalah jarak waktu antara sapi beranak sampai dengan perkawinan yang menghasilkan kebuntingan. Kemudian yang terakhir ada lama kebuntingan. Penampilan reproduksi dapat digunakan untuk menghitung waktu siklus perkembangbiakan ternak yang ada dan dapat digunakan untuk memperkirakan populasi ternak di masa yang akan datang. Efisiensi reproduksi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi reproduksi ialah yang pertama itu ada bangsa. Setiap bangsa sapi membutuhkan jumlah perkawinan yang berbeda untuk mendapatkan satu kebuntingan. Kemudian, yang kedua, umur. Pada induk yang sudah tua, tentu kondisi alat reproduksinya sudah menurun. Ini diakibatkan karena kelenjar hipofisa anterior yang bertanggung jawab terhadap fungsi alat kelamin sudah menurun. Kemudian sebaliknya, alat kelamin hewan ternak yang masih muda belum mampu sepenuhnya untuk menerima embrio sehingga proses implantasi juga terganggu, sehingga dapat diikuti kematian embrio dan terjadi kawin berulang. Kemudian yang ketiga ada musim. Musim dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap siklus estrus. Pada musim panas di daerah tropis seperti Indonesia yang curah hujannya sangat rendah, pemberian pakan dengan kualitas rendah, maka proses reproduksi dari ternak akan terganggu pula. Hal ini disebabkan terjadi ketidakseimbangan dan ketidaklancaran produksi dan pelepasan hormon. Kemudian, perkandangan. Kandang yang sempit akan menyebabkan induk ternak berdesak-desakan. Ventilasi yang kurang akan menyebabkan pergerakan udara tidak lancar, sehingga udara di dalam kandang menjadi panas. Apalagi disertai sanitasi yang kurang baik dapat menyebabkan timbulnya kasus anestrus. Kemudian, yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi ialah pakan. Pakan merupakan faktor yang sangat penting. Tanpa adanya pakan yang baik dengan jumlah yang memadai, maka meskipun ia bibit ternak yang unggul, maka ia akan kurang dapat memperlihatkan keunggulannya. Kemudian, keterampilan dari pengelola. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas dan produktivitas ternak adalah peternak, yakni sebagai pengelola dan inseminator sebagai petugas kesehatan. Peternak sebagai pengelola harus menghindari kesalahan-kesalahan tata laksana yang dapat menimbulkan kegagalan reproduksi. Kesalahan-kesalahan tersebut ialah
kegagalan mendeteksi estrus, serta kegagalan melaporkan dan mengawinkan ternak betina pada saat yang tepat. Kemudian, terlalu cepat mengawinkan ternak kembali setelah pertus. Dan selanjutnya, kegagalan memeriksa kebuntingan sebelum sapi disingkirkan karena alasan majir. Kemudian, kealpaan melaporkan kepada dokter hewan apabila ada tanda-tanda ketidakberesan reproduksi. Dan yang terakhir, sering mengganti pejantan jika seekor betina tidak langsung bunting pada perkawinan pertama atau kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit sangat diperlukan karena akan menurunkan produktivitas ternak, terutama penyakit yang dapat menimbulkan gangguan reproduksi. Agar efisiensi reproduksi pada ternak kambing tinggi, terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, yakni 2 bulan setelah menunjukkan birahi yang pertama, maka kambing betina dapat dikawinkan dengan pejantan unggul, dapat menggunakan kawin alam maupun inseminasi buatan. Kemudian, apabila terjadi kegagalan perkawinan, yakni menunjukkan birahi kembali, maka sesegera mungkin dikawinkan kembali. Selanjutnya, perlu pengawasan tanda-tanda birahi secara intensif, minimal 2 kali sehari saat pemberian pakan. Kemudian 2 atau 3 hari sebelum dikawinkan, sebaiknya diberi pakan yang berkualitas tinggi agar anak yang dihasilkan lebih dari 1. Selanjutnya, selama kebuntingan perlu dijaga kualitas pakannya agar tidak terjadi keguguran. Kemudian, perlu perhatian intensif pada saat induk akan beranak dan diupayakan tidak terjadi kematian saat beranak, sehingga perlu ditaruh pada tempat yang kering dan hangat. Kemudian, diupayakan semua anak mendapat susu dari induknya. Apabila anak lebih dari 2 ekor, pada umumnya salah satunya perlu diberi susu tambahan dari induk yang lain atau dari susu buatan. Kemudian, setelah 40 hari, anak kambing perlu disapih, karena pada saat tersebut, anak sudah dapat makan sendiri dan uterus atau rahim induknya sudah siap untuk bunting kembali. Dan yang terakhir, dengan sistem ini diharapkan jarak beranak 8 bulan, sehingga dalam waktu 2 tahun mendapatkan 6 ekor anak bila perkelahirannya 2 anak. Baiklah, saya Guswanti Rizka akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu bioteknologi yang mendukung efisiensi reproduksi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bioteknologi di bidang peternakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses produksi ternak, salah satunya dengan bioteknologi produksi. Meningkatkan produksi ternak dilakukan guna memaksimalkan efisiensi reproduksi. Beberapa bioteknologi yang dapat kita gunakan. 1. Inseminasi buatan atau IB. IB adalah proses pemasukan semen atau mani ke dalam saluran reproduksi kelamin betina dengan menggunakan alat bantuan manusia. Tujuan penerapan teknologi IB adalah untuk penyebaran pejantan unggul di suatu daerah yang tidak memungkinkan untuk kawin alami. 2. Teknologi transfer embrio atau TE. Transfer embrio atau TE merupakan generasi kedua teknologi reproduksi setelah IB. Teknologi IB hanya dapat menyebarkan bibit unggul ternak jantan, sedangkan pada teknologi TE dapat menyebarkan bibit unggul ternak jantan dan tidak betina. Keuntungan utama yang dapat diperoleh adalah meningkatkan kemampuan reproduksi ternak betina unggul. Aplikasi TE memerlukan waktu dan biaya yang relatif singkat dan murah dalam pembentukan mutu genetika yang dikehendaki, sehingga teknologi ini dapat mempercepat perbaikan mutu ternak dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak. Tujuan teknologi di bidang TE menyebabkan terjadinya perubahan perdagangan ternak dari ternak hidup menjadi ternak beku embrio. 3. Pembentukan ternak transgenik. Transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenik. Ternak genetik memperlihatkan bermacam-macam fenotip baru melalui ekspresi molekul DNA eksogen. 4. Cloning.
Kloning sebelumnya dihasilkan dari sel-sel yang diambil dari jaringan embrio dan janin. Pada Februari tahun 1997 telah lahir domba hasil kloning yang dilakukan oleh tim ilmuwan Roslin Institute di Columbia. Domba ini diberi nama Dolly, tidak diproduksi secara normal atau kawin antara domba jantan dan domba betina. Dolly dikloning dari suatu sel yang berasal dari bukan organ reproduksi, tetapi berasal dari jaringan ambing atau kelenjar memae domba betina. Teknologi ini menunjukkan bahwa sel dewasa yang telah berkembang menjadi sel yang telah mempunyai fungsi khusus seperti sel jaringan ambing atau mamae dapat dikembalikan ke bentuk semula, dan sel tersebut tumbuh menjadi organisme. Kelima, pembentukan ternak chimera. Ternak chimera dibentuk dengan cara meramu blastomeres berbagai jenis ternak. Sel-sel dari beberapa embrio dapat digunakan dalam suatu jenis zona Plochida untuk menghasilkan seekor hewan yang merupakan kombinasi dari beberapa hewan yang telah digabung. 6. Teknologi spermatozoa dan ova adalah suatu penyimpanan gamet dalam waktu lama yang dilakukan dalam bentuk beku pada suhu minus 196 derajat Celcius atau dalam nitrogen cair dalam media dengan menambahkan protetan. Pada saat tersebut, sel dalam keadaan ditidurkan sehingga metabolisme sel berhenti, tetapi masih mempunyai kemampuan untuk hidup. Setelah sel tersebut dibangunkan kembali dengan mencairkan dan mengkulturkan pada kondisi tertentu secara optimum. 7. Teknologi processing semen. Pemanfaatan teknologi ini merupakan salah satu pilihan yang tepat dalam rangka peningkatan efisiensi produksi ternak yang mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan yang baik dalam skala peternakan rakyat maupun dalam skala peternakan komersial. Salah satu sasaran dalam bidang reproduksi ternak adalah memproduksi anak yang mempunyai jenis kelamin sesuai dengan keinginan peternak. Sebagai contoh, peternak sapi perah lebih mengharapkan sapi betina dari suatu kelahiran daripada sapi jantan. Sebaliknya, peternak sapi potong lebih mengharapkan kelahiran sapi jantan daripada sapi betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang penyakit yang mengganggu efisiensi reproduksi. Sampai saat ini masih sering terdengar keluhan para peternak di tanah air. Di antaranya, masalah umur betina mulai beranak, jarak induk beranak, kembali kawin berulang, abortus, kelemahan anak yang baru dilahirkan. Gangguan reproduksi tersebut dapat diakibatkan berbagai faktor, di antaranya yang bersifat tidak menular dan menular. Yang tidak menular adalah non-infection agent, dan yang menular adalah infection agent. Penyakit menular dapat menyebabkan abortus, pyometra, endometris, kematian embrio, kemajeran plasenta tertahan, kerusakan saraf pusat dari fetus, sterilitas pada jantan. Berikut ini beberapa contoh penyakit pada ternak, ada 5, yaitu 1. Fibrosis, 2. Leptospirosis, 3. Brucellosis, 4. Listerosis, 5. Tocoplosmosis. Itu 1. Fibrosis pada sapi disebabkan oleh adanya kuman yang mengakibatkan gangguan proses reproduksi. Sapi yang terserang penyakit ini umumnya memperlihatkan rata-rata kawin berulang sebanyak 5 kali kawin alam, antaranya 5-25 kali. Siklus birahi menjadi lama dan tidak teratur sampai 25-55 hari. Lender pada saat birahi terlihat keruh karena penahanan. 2. Leptospirosis pada sapi disebabkan oleh beberapa serovar. Kuman mengakibatkan gangguan proses reproduksi berupa abortus pada akhir trimester dari kebuntingan kemajuan serta kelemahan pada anak yang dilahirkan. Pada sapi yang
terinfeksi. Selain terjadi abortus, gejala yang terlihat berupa turunnya nafsu makan, kehilangan berat badan, mastistis dengan air susu yang sangat kental dan berwarna kuning tua, demam cairan urin berdarah. 3. Brucellosis tersebar di seluruh dunia dan mungkin secara ekonomis serta mengakibatkan gangguan pada kesehatan masyarakat. Pada sapi penyakit ini disebabkan oleh kuman. Abortus yang mengakibatkan abortus. Pada umumnya kebuntingan di atas 5 bulan. Pada kebuntingan berikutnya tidak terjadi abortus, tetapi abortus terjadi lagi 2-3 kali pada kebuntingan berikut ini. Pedet yang dilahirkan biasanya lemah dan kemudian mati. Akibat lainnya adalah tertahannya plasenta dan terinfeksi uterus pada infeksi uterus yang parah. 4. Listeriosis. Kejadian listeriosis pada sapi domestikasi sangat jarang, namun bila terserang dapat mengakibatkan kerusakan pada otak dan membran selaput otak serta mengakibatkan abortus. Abortus terjadi pada 4-7 bulan. Umur kebuntingan. Cara penyebab penyakit melalui pakan atau air terkontaminasi, terutama tercemar oleh feses, cairan lendir, vagina atau saluran pernapasan dari ternak domba yang terinfeksi. 5. Tocophlomosis. Penyakit ini disebabkan oleh Tocophlomosis gondii pada sapi betina. Tocophlomosis mengakibatkan abortus pada akhir umur kebuntingan. Jika pedet sampai lahir, maka terjadi kelemahan atau kelahiran mudah disertai tertahannya plasenta. Pada sapi penyakit ini disebabkan oleh kuman. Abortus yang mengakibatkan abortus. Pada umumnya kebuntingan di atas 5 bulan. Pada kebuntingan berikutnya tidak terjadi abortus, tetapi abortus terjadi lagi 2-3 kali pada kebuntingan berikut ini. Pedet yang dilahirkan biasanya lemah dan kemudian mati. Akibat lainnya adalah tertahannya plasenta dan terinfeksi uterus pada infeksi uterus yang parah. 4. Listeriosis. Kejadian listeriosis pada sapi domestikasi sangat jarang, namun bila terserang dapat mengakibatkan kerusakan pada otak dan membran selaput otak serta mengakibatkan abortus. Abortus terjadi pada 4-7 bulan. Umur kebuntingan. Cara penyebab penyakit melalui pakan atau air terkontaminasi, terutama tercemar oleh feses, cairan lendir, vagina atau saluran pernapasan dari ternak domba yang terinfeksi. 5. Tocophlomosis. Penyakit ini disebabkan oleh Tocophlomosis gondii pada sapi betina. Tocophlomosis mengakibatkan abortus pada akhir umur kebuntingan. Jika pedet sampai lahir, maka terjadi kelemahan atau kelahiran mudah disertai tertahannya plasenta.